Pulau ini pada awalnya bernama Simalur. Penyebutan ini muncul berdasarkan cerita penyebaran Islam pertama, ketika Tengku Halilullah atau yang dikenal masyarakat setempat bernama Tengku di Ujung, sang pembawa misi, menikahi putri asal pulau ini yang dikenal sebagai Putri Simalur. Lama-kelamaan, pengucapan Simalur mengalami pergeseran menjadi Simelu yang kita kenal hingga saat ini. Bagi masyarakat Sumatera pesisir pada masa lalu, daerah ini disebut Pulau U. Wilayah ini dikenal terbuka menerima pendatang. Penduduk pendatang pada masa itu yang disebut Anek Jame telah menjadi bagian tetap dari penduduk asli pulau ini. Oleh karena itu, tidak salah Simelu dikenal dengan nama Negeri Atefulawan yang bermakna berhati emas, representasi pada sifat penduduk setempat. Dalam kehidupan sosialnya, wilayah ini juga memiliki kearifan lokal yang mendunia. Walau menjadi daratan besar pertama yang diterjang tsunami pada 2004 lalu, namun dampak korban jiwa sangat minim. Hal tersebut terjadi berkat sebuah warisan kebudayaan setempat. Budaya tutur turun-temurun yang memuat kisah yang terjadi pada tahun 1907. Kamaludin baru 2 tahun ditinggal pergi ibunda tercintanya, Rukiah. Rukiah adalah segelintir dari saksi yang setidaknya masih sempat mengisahkan pengalamannya mengenai peristiwa Smong tahun 1907 kepada anak cucunya dalam beberapa tahun kebelakang ini. Ya, sebenarnya mendengar saya cerita tsunami itu dari orang tua saya, kedua orang tua saya, karena orang tua saya dulu dari tahun 07 orang tua cerita waktu Smong. Jadi saya pun ikut orang tua saya. Jadi mama ceritalah dengan saya kayak gini Smong. Kalau dikatakan nanti Smong itu air naik. Berdasarkan cerita yang diperoleh Kamaludin dari sang ibu, kejadian Smong tahun 1907 terjadi pada hari Jumat, tanpa pernah disebutkan tanggal dan bulan kalendernya. Rukiah, ibu Kamaludin yang masih berusia kanak-kanak saat itu, ikut dibawa oleh ayahnya ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Karena orang tua dulu kan, kalau di Ulu ini nggak ada orang, takut orang. Jadi waktu hari Jumat orang tuh pergi sama-sama ke sana, ke masjid. Cuman mama saya menunggu di luar, bapak pergi Jumat. Setelah mau khotbah, disitulah gempa itu datang. Gelombang dahsyat Smong ini berdasarkan penuturan berdampak pada kerusakan dan korban jiwa yang besar.
Lalu, kapan sebenarnya peristiwa gempa dan tsunami 1907 terjadi? Apakah benar seperti yang diceritakan Kamaludin berdasarkan tutur cerita sang ibu? Tidak mudah menelusuri literatur sejarah yang memuat informasi tentang Semong era 1907. Hingga akhirnya penelusuran tersebut berhasil ditemukan di sebuah koran tua ini. Sebuah harian berbahasa Belanda. Koran tertanggal 14 Februari 1907 ini memuat berita tentang gempa dan tsunami di Semelu. Pada masa itu istilah tsunami atau padanannya belum dikenal. Karena itu dalam pemberitaan tersebut, peristiwa gelombang besar laut naik ke daratan hanya disebut sebagai gelombang pasang besar. Peristiwa itu tercatat terjadi pada tanggal 4 Januari 1907, tepat pada hari Jumat, sebagaimana yang dituturkan oleh Kamaludin. Informasi lain mengenai tsunami pada tahun 1907 dapat ditemui di sebuah ensiklopedi Hindia Belanda terbitan tahun 1939. Pada bagian informasi mengenai Simalur, dijelaskan secara ringkas bahwa pulau ini pernah diterjang gelombang pasang dan menghancurkan seluruh pantai barat pulau ini. Gelombang tersebut juga mencapai Tapak Tuan hingga Tanjung Toyolawa di Pulau Nias, menggambarkan bahwa tsunami menerjang tidak hanya Pulau Simelu, tapi juga pulau-pulau lain di sekitarnya. Bukti dari dahsyatnya Semong pada tahun 1907 terlihat dari jumlah korban. Harian ini menyebutkan bahwa korban jiwa mencapai 1.818 jiwa, dengan hampir 70% korban berasal dari wilayah Tepah, tempat tinggal keluarga Kamaludin pada 1907. Jadi waktu tahun 1907 airnya sampai di sini, batasnya naiknya. Jadi di sini air sampai ke sana itu air. Kalau di sini yang nggak kena air. Rumah ini tinggal ini satu rumah. Yang lain tuh habis semua. Kalau yang ini datar semua nih. Jadi terdamparlah di situ ikan paus ada 3 ekor. Ikan paus di situ terdampar. Kalau Semong 2004 di sana tapi nggak kena kemari. Nggak lewat kemari airnya. Kalau 07 sampai di sini. Berarti lebih besar tsunami 07 daripada 2004. Kalau 2004 nggak begitu besar. Sejak gempa dan tsunami 2004, seni nandong ini mulai populer di kalangan masyarakat luar Simelu. Nandong atau senandong adalah sebuah seni tradisi bersenandung yang berisi pantun-pantun dan syair rintihan yang diiringi musik gendang dan kini kadang dilengkapi dengan alat musik gesek. Nandong pasca gempa dan tsunami 2004 dalam banyak artikel atau pemberitaan dianggap memuat lirik tentang kearifan lokal Semong yang menyelamatkan puluhan ribu masyarakatnya dari hantaman gelombang laut. Namun, benarkah demikian cerita yang sebenarnya? Kabir, seorang seniman nandong, meluruskannya. Senandong itu tidak ada menceritakan Semong. Tidak ada berhubungan untuk senandong sama Semong. Tidak ada hubungan dia. Syair nandong itu termasuk sebuah untuk mengingat, istilahnya kalau nasib, mengingat nasib. Salah satunya contohnya nasib itu umpamanya kita merantau di kampung orang, jadi tahu-tahu
termenunglah di situ, teringat pertama sekali keluarga di kampung kita. Jadi disitulah tersentuh untuk syair pantun itu untuk Senandong. Setidaknya sebelum 2004, kisah tentang Semong 1907 tidak pernah terdengar dalam syair Nandong. Baru kemudian ketika terjadi gempa pada 2004, syair Semong muncul dalam penampilan Nandong. Jadi setelah Semong barulah oleh pemerintah daerah mengajak dari tokoh-tokoh yang para ahli-ahlinya untuk mengarang dan membuat mengarang pantun untuk berkaitan dengan Semong yang dideritakan oleh masyarakat Simelu ini. Nah, itu makanya terjadilah pantun dan syairnya untuk dilakukan sebagai disyairkan Nandong. Bila bukan Nandong yang membawa pesan kearifan lokal Semong, lalu dari mana masyarakat mengetahui tentang pesan mitigasi bencana tsunami tersebut? Sehingga dapat menyelamatkan diri dari musibah tsunami 2004 yang hanya berdampak pada 6 korban jiwa, berbanding terbalik dengan data korban di wilayah pesisir Aceh lain yang mencapai ratusan ribu jiwa, bahkan jauh berlawanan dengan korban di wilayah Thailand yang berlokasi sekitar 3.000 km dari Simelu yang kehilangan sekitar 5.000 jiwa warganya. Padahal Simelu merupakan daratan terdekat dengan pusat gempa 2004. Ada 3 dalil untuk hal ini. Yang pertama adalah Inavi. Inavi itu seperti salah satu contohnya menceritakan apa yang terjadi di belakang, kita ceritakan balik semacam hari ini. Inavi, yang sebagian lainnya menyebut Navi-Navi adalah kearifan lokal sekaligus sang penyelamat masyarakat Simelu pada 2004. Inavi adalah sebuah kegiatan bercerita tentang kisah-kisah yang telah terjadi lama dari orang tua kepada anak-anak mereka. Di Navi-Navi itu sejarah Navi-Navi itu artinya dikaitkan dengan itulah pantun dengan bait, itu pantun yang saya bilang tadi Navinya. Karena sejarahnya terjadi Semong ini dibilangnya artinya dilantunkan dengan secara pantun nih. Sejarah Semong ini kan, sejarah Semong tsunami yang baru-baru ini. Pulau Simelu manurui surito malado. Ada banyak seni dan budaya tutur yang berkembang di Simelu sejak lama. Para orang tua di pulau ini merawat dan melestarikan lirik yang disampaikan dalam syair yang diceritakan atau bahkan dilantunkan. Seni tutur ini diperdengarkan sejak bayi dalam ayunan atau menjadi cerita penghantar tidur kepada anak-anak. Pengetahuan ini membuat masyarakat Simelu memiliki wawasan kebencanaan, khususnya dalam mencegah korban lebih banyak akibat bencana tsunami. Selain Inavi, ada pula nanga-nanga yang memiliki pola yang senada. Perbedaannya, nanga-nanga tidak memiliki syair baku, namun dapat diciptakan sendiri sesuai kehendak hati yang melantunkannya. Ini nanga-nanga ini sama juga artinya merindukan sesuatu. Nah, karena tujuan nanga-nanga ini ada seperti mengingat anak di rantau. Atau mengingat nasibnya. Berarti itu sendiri-sendiri. Dalil kedua, mengapa korban tsunami di Simelu berjumlah minimal dibandingkan wilayah lainnya adalah karena tsunami 26 Desember 2004 tidak merata menerjang dan menghancurkan pemukiman penduduk yang tinggal di pesisir Simelu. Foto-foto ini menunjukkan bagaimana kondisi desa Menafa, kecamatan Simelu Tengah, pasca tsunami 2004. Bangunan-bangunan ini terlihat rusak akibat gempa, bukan dikarenakan diterjang tsunami. Padahal wilayah yang terlihat dalam gambar berada tidak begitu jauh dari tepian pantai. Yunirman masih dapat mengingat bagaimana cerita di balik foto-foto ini. Bahwa di sini di desa Menafa ini artinya bukan karena tsunami tapi karena gempa yang begitu dahsyat. Pas di depan saya ini, disinilah tempat rumah bangunan yang sudah hancur-hancuran, yang memang roboh sekaligus digoncang oleh gempa bumi yang begitu kuat.
Berdasarkan hasil observasi langsung di wilayah ini, tsunami menerjang hanya sekitar 500 hingga 800 meter dari garis pantai. Ada satu korban warga setempat di wilayah ini yang seharusnya jatuhnya korban jiwa tersebut sebenarnya masih dapat dihindari. Berhubung kami dari perangkat desa itu kan sudah mengecek tsunami itu ada, sehingga masyarakat tidak kami biarkan untuk ke pinggir pantai untuk cari-cari ikan. Namun ada 5 dari warga kita asli penduduk Desa Menahpa, sedikit sudah berumur. Jadi setelah kami sampaikan tidak diizinkan oleh perangkat desa ke pelabuhan, sehingga mereka pun juga bersikeras. Sehingga pada saat mereka sampai di pantai, disitulah terjadi korban yang pada saat itu ada 4 orang hanyut ke atas, 3 selamat, 1 langsung meninggal. Posisinya tepat di depan kita inilah. Dalil ketiga adalah fenomena terangkatnya sebagian daratan Simelu yang dipercaya masyarakat menghambat gelombang besar menerjang daratan di wilayah ini. Hakrian Syah, warga Desa Salang, masih mengingat bagaimana sebagian tempat tinggalnya dulunya adalah pantai. Ini bisa kita lihat, ini dulu tempat kita ini, dulunya ini memang laut. Tempat kita berdiri ini dulunya ini sudah ada di tengah laut. Ini tempat menurunkan jangkar bot kalau dulu itu. Itulah di sini. Yang pelabuhannya itu ada yang di belakang kita, ombak itu sampai di belakang yang ada pohon kelapa itulah. Termasuk yang ke sebelah sana yang nampak sekali daratannya udah terangkat menjadi kering air lautnya. Di kampung Ujung Salang, kita akan mudah menjumpai beberapa sedimen yang biasanya ditemukan di laut, kini dapat ditemukan di bawah atau di atas permukaan tanah, jalan atau kebun di kampung ini. Ya ada memang kalau bukti memang seperti yang ke daerah hulu. Tadi kita kan dari sana, itu sebelumnya itu rawa, itu laut, air laut masuk air payau. Dulu tempat kami menjaring ikan di situ. Terus sekarang udah jadi kebun sawit sekarang karena airnya udah nggak ada lagi. Sungai juga dulu yang besar, sekarang udah seperti parit besarnya. Itulah kalau jejaknya bekasnya masih bisa kita lihat sana. Hanya saja, bagaimana kemudian membuktikan segala dalil mengenai fenomena daratan terangkat akibat gempa 2004 adalah benar dan dapat dibuktikan secara ilmiah? Nazli Ismail dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh yang selama beberapa tahun terakhir meneliti beragam jejak tsunami purba di pesisir Aceh memiliki jawabannya. Ada 2 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Persis di sebelah barat Pulau Sumatera, di Samudra Hindia, di situ kedua lempeng tersebut bertemu dengan arah antara utara selatan, dan kedua lempeng tersebut secara kontinu bergerak satu sama lain dan bertumbukan persis di tempat tersebut. Karena dia selalu bertumbukan seperti ini, sehingga lempeng Indo-Australia merupakan lempeng benua, dia relatif lebih berat sehingga turun ke bawah. Kemudian lempeng Eurasia yang lebih ringan, dia naik ke atas. Gesekan ini menyebabkan lempeng Eurasia terangkat perlahan dan kemudian terlepas, sehingga menyebabkan gempa bumi. Karena itulah, Simelu yang posisi pulaunya terletak di wilayah terdekat dengan pertemuan lempeng ini, kerap mengalami peristiwa gempa bumi. Nah, di beberapa tempat nanti ada lokasi yang sebelum terjadi gempa dia terangkat, ada yang sebelum terjadi gempa dia turun. Atau sebaliknya seperti itu. Nah, khusus untuk di daerah Simelu misalnya, di bagian selatan daripada Pulau Simelu itu bagian yang terangkat, bahkan sampai 2-3 meter misalnya. Kemudian di bagian utara dari Pulau Simelu itu bagian yang
terbenam seperti itu, sehingga ada proses pengangkatan dan penurunan di pulau tersebut. Sedangkan sebagian besar di daerah pantai barat Aceh itu daerah-daerah yang mengalami penurunan ketika terjadi tsunami 2004. Fenomena daratan terangkat dapat dengan mudah ditemukan di beberapa lokasi di Simelu, baik di kota Sinabang di bagian Simelu Timur maupun Simelu Tengah yang berada di bagian pesisir selatan pulau. Selain adanya bukti pulau-pulau kecil muncul ke permukaan laut, kita juga dengan mudah dapat menemukan pantai-pantai yang pesisirnya tidak lagi digenangi oleh air laut. Sementara, kisah sisa Semong tahun 1907 juga membekas dalam cerita masyarakat Salang dari orang-orang tua mereka tentang Bukit Paraduan yang dikenal di desa itu. Inilah yang diceritakan oleh orang-orang tua dahulu di desa Ujung Salang ini, bahwa waktu tsunami tahun 7, ombak yang dari Teluk Detimon itu bertemu dengan ombak yang dari muara Sungai Along, sehingga bertemu di sini. Makanya ada bukit di sini, itulah disebut Bukit Paraduan. Kenapa? Karena di sini tempatnya beradu antara ombak dari muara Sungai Along dengan ombak yang berasal dari Teluk Detimon. Bukitnya yang itu. Ada beberapa versi penyebutan Semong bagi masyarakat Simelu. Di Semelu bagian barat, masyarakat menyebutnya Emong. Pada bagian wilayah lain di pulau ini, mereka menyebutnya Kemong. Intinya tetap sama, merujuk pada gelombang besar yang kelak mengadopsi istilah berbahasa Jepang, tsunami. Namun, saat semua orang mulai merencanakan mitigasi bencana gempa dan tsunami sejak bencana besar pada tahun 2004, masyarakat Pulau Simelu dengan 3 suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut telah memiliki kearifan lokal, sebuah budaya tutur yang memuat tragedi Semong sebagai pembelajaran agar kepedihan yang terjadi seabad lalu tidak berulang. Kearifan lokal seperti ini patut dilestarikan agar terus menjejak dalam ingatan generasi selanjutnya.